Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Charity Cup sudah masuk babak kuarter final tadi malam, dan ada 8 pemain yang lolos ke babak ini. Dalam edisi tahun ini kawan, tidak seperti edisi tahun kemarin, di mana tahun kemarin ada match day pertama dan match day kedua di babak knockout. Tapi tahun ini di babak knockout hanya berlangsung 1 hari di setiap stage-nya atau setiap babaknya. Jadi kalau pemain di hari pertama sudah kalah kawan, ya sudah kalah, tidak ada hari berikutnya untuk mendapatkan kesempatan membalikkan keadaan atau memaksa ke tie breaks. Dan game pada quarter final yang akan kita ulas ini dari gamenya Ding Liren versus Jordan Van Foreest. Langsung kita ke atas papan. Dan ini adalah permainan pertama mereka kawan. Di sini Ding Liren pegang putih, mengawali dengan permainan pion D4, dibalas dengan pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit diterima. Dan di sini kawan ada 3 pilihan utama bagi putih untuk melanjutkan langkahnya, yaitu bermain dengan langkah kuda F3, bermain dengan variasi normal, atau pion E4 dengan variasi saduleto atau variasi center. Ini untuk mendapatkan kontrol di petak pusat dengan 2 pion pusatnya ini kawan, atau satu lagi bermain dengan pion E3. Ini adalah variasi lama atau variasi kuno. Di sini kawan, Ding Liren memilih variasi kuda F3. Jika kemarin sore kita sudah mengulas permainannya Levon versus Hikaru Nakamura kawan, kedua pemain bermain dengan variasi center seperti kelanjutannya seperti ini kawan. Dan cukup liar permainan kedua pemain yang sudah kita ulas sore itu, di mana Hikaru Nakamura akhirnya kalah karena dengan variasi seperti ini kawan, posisi rajanya berada di pusat. Karena setelah itu kuda melakukan skak dan rajanya terpaksa bergeser ke lajur D. Cukup menarik, cukup liar, dibumbui dengan beberapa langkah yang tidak akurat dari Hikaru Nakamura. Akhirnya Levon bisa memanfaatkan langkah-langkah yang tidak akurat dari Hikaru Nakamura kemarin. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini Ding Liren tidak memilih variasi pusat. Dia memainkan kuda F3, kuda F6 untuk menjaga pion ini tidak didorong. Selanjutnya pion E3, ingin mendapatkan pion ini kembali. Dibiarkan saja oleh Jordan Van Foreest memainkan pion E6. Selain pion E6, pion C5 juga menjadi 2 pilihan utama bagi hitam di posisi seperti ini tadi. Kalaupun pada posisi ini kawan hitam mencoba mempertahankan pionnya ini, maka pion-pion putih sayap menteri akan terus didorong kawan untuk merusak dominasi pion hitam di sayap menteri seperti ini. Akan diadu terus kawan pion-pionnya. Itulah yang terjadi jika kalian memainkan pion B5 untuk memperkuat posisi pion kalian ini dari ancaman gajah terang putih. Di sini tadi Jordan Van Foreest bermain dengan pion E6, gajah pukul pion C4, pion C5 menantang pion pusat. Ditolak, Ding Liren lebih memilih mengamankan rajanya rokade pendek, kuda C6 dan kuda C3. Selanjutnya adalah pion A6. Di sini gajah mundur ke D3 untuk menghindari hitam mendapatkan tempo mendorong pion B5-nya kawan untuk mengancam gajahnya tadi. Dan akhirnya Jordan Van Foreest membuka permainan dengan pion C pukul pion D4, dipukul balik menggunakan pion. Walaupun memukul balik dengan pion ini terlihat putih memaksakan untuk mempunyai pion yang terpisah seperti ini kawan. Kalaupun kalian memukul balik menggunakan kuda, kemungkinan hitam akan melanjutkan pertukaran kuda dan putih akan tetap mempunyai pion terpisah. Tapi pion ini semacam pion racun kawan, kalian tidak bisa pukul pion ini kalau tidak ingin menteri kalian akan tewas open skak seperti ini dan discover tag. Jadi di sini tadi Ding Liren memutuskan langsung memukul balik pion ini kawan dengan pion E agar kudanya tetap berada di atas lapangan, maksud saya berada di atas papan, dan tetap pion ini adalah pion racun kawan, tidak mudah untuk dipukul oleh kuda hitam, akan dipukul balik oleh kuda putih. Tetap saja jika kalian pukul balik menggunakan menteri, menteri kalian akan tewas skak dan menteri kalian akan tewas. Jadi selepas pion E pukul pion D4, Jordan Van Foreest melanjutkan pengembangan gajah E7, mempersiapkan rajanya rokade. Di sini beteng E1, rokade oleh Jordan Van Foreest dan pion A3 mengontrol petak B4 dari aktivitas kuda yang bisa menduduki ataupun gajah. Selanjutnya pion B5, di sini gajah mundur ke B1,
Memberikan tempat bagi menteri bergerak ke peta-peta ini kawan memberikan ancaman serius di peta H7, mungkin diikuti gajah G7 untuk mengeliminasi kuda, dan ancaman berikutnya adalah ancaman skakmat. Jordan Van Foreest melanjutkan pengembangan gajah terang ke B7. Menteri D3 jelas tujuannya memberikan pressure bagi pion H7. Di sini kuda manuver ke A5. Selain untuk membuka diagonal terang bagi aktivitas gajahnya kawan, juga sedang mempersiapkan lompat ke peta C4 ataupun ke peta B3 yang cukup strategis untuk memberikan tekanan bagi beteng ataupun gajah atau pion yang ada di peta B2 ini nanti. Dingliren melanjutkan dengan pengembangan gajah G5-nya, jelas ingin menghancurkan kuda nanti agar pion yang ada di peta H7 tidak ada yang menjaga. Menteri bisa melakukan skakmat di sini, diantisipasi dengan pion G6 dan gajah A2. Lanjut Dingliren untuk menghentikan laju potensi kuda yang ingin bermanuver ke peta B3 ataupun ke peta C4. Dan Jordan Van Foreest tetap melangkah dengan kuda C4. Dengan tujuan jika nanti gajah pukul kuda walaupun dia harus berkorban satu pion yang akan dipukul balik oleh Menteri Putih, gajahnya siap pukul kuda yang ada di peta F3 dan merusak bangunan pion putih di depan raja. Tapi Dingliren berani tetap pukul kuda C4, dipukul balik oleh Menteri, dan gajah pukul kuda F3 dan selanjutnya rusak bangunan pion putih di depan rajanya ini kawan. Dan pada posisi ini kawan, terakhir kali game seperti ini sudah ada yang memainkannya, cukup lama juga, cukup lawas. Tahun 1997 antara Lajos Portis versus Thomas Luther. Di mana Thomas Luther saat itu kawan membalas dengan langkah menteri ke peta B6 mengincar pion ini, dan dibalas dengan langkah kuda A4 mengancam menteri, juga memberikan perlindungan bagi pion, menteri mundur. Dengan variasi seperti ini kawan, permainan berakhir remis. Tapi di game ini kawan, Jordan Van Foreest mempunyai ide lain dengan menteri ke D7, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-18 ini. Mungkin idenya adalah untuk menjaga peta-peta ini kawan dari potensi pengorbanan beteng putih yang bisa pukul pionnya di peta E6 ini. Nanti dilanjut dengan pukul balik oleh pion, dipukul balik oleh menteri bisa saja. Tapi masih sulit untuk saat ini kawan melakukan pengorbanan seperti ini. Dan di sini dibalas Dingliren dengan langkah beteng D1 menempati lajur pusat, beteng C8 menyerang menteri. Di sini tadi kawan, menteri bergerak ke peta B7 bisa jadi pilihan mengincar dua pion putih di peta F3 atau peta B2 ini kawan. Tapi Jordan Van Foreest lebih memilih menyerang menteri terlebih dahulu. Menteri bergeser ke A4 menantang pertukaran. Peta E2 juga bagus bagi menteri, dan di sini pertukaran atau tawaran pertukaran menteri ditolak oleh Jordan Van Foreest. Memilih menggeser menterinya ke B7, jelas mengincar dua pion ini. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan, langkah blunder. Ada satu langkah yang cukup kuat pada posisi ini kawan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Kira-kira langkah apakah itu? Mungkin kalian mau menebak, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini saat ada ancaman menteri terhadap pion B2 atau pion F3 ini. Apakah kalian menemukan pion D5 ini kawan? Inilah langkah terbaik, langkah yang paling kuat di posisi ini bagi putih kawan. Alasannya kenapa? Jelas untuk memblokade akses menteri mengincar pion F3 ini kawan. Pada posisi ini langkah terbaik balasan bagi hitam adalah kuda ke H5 menantang pertukaran gajah gelap. Tapi jika kalian pada posisi ini memaksa untuk ambil pion di peta B2, putih akan mengorbankan kudanya kawan. Dia melanjutkan pion pukul pion E6 terlebih dahulu. Jika kalian melanjutkan dengan langkah menteri pukul kuda, tapi langkah terbaik adalah pukul balik pion ini, walaupun kalian kehilangan pion di sini dan mendapatkan beberapa ancaman di sini kawan, kalian tinggal pukul kuda ini walaupun kalian kehilangan gajah, tapi ini adalah variasi terbaik atau pilihan terbaik bagi hitam. Tapi jika pada posisi seperti ini kawan, di posisi ini kalian langsung pukul kuda ini menggunakan menteri, tidak pukul balik pion putih ini, maka putih akan melanjutkan pion pukul pion F7 dengan tempo skak. Raja ambil pion, beteng akan sikat gajah skak, dipukul balik oleh raja, dan ancamannya adalah skakmat seperti ini kawan. Jadi pada posisi ini saat pion D5 dimainkan oleh Dingliren, langkah terbaik bagi hitam harusnya kuda ke H5 menantang pertukaran gajah. Tapi di sini Jordan Van Foreest memilih pion E pukul pion putih D5.
kembali membuat langkah blunder secara berturut-turut kawan dan dibalas dengan langkah beteng sikat gajah E7. Dipukul balik oleh menteri, di sini kuda pukul pion D5 memberikan garbuan bagi menteri serta kuda. Jika kuda hitam pukul kuda putih, menterinya akan tewas. Dan langkah terbaik memang kuda pukul kuda. Inilah yang dilakukan oleh Jordan Van Foreest, mengorbankan menterinya kawan. Sekarang beteng putih sudah menempati baris ke-7 sedang mengincar kuda. Di sini Jordan Van Foreest terlebih dahulu melangkahkan kuda ke F5 menghindari ancaman dan menteri B3 sedang mengincar pion F7. Beteng melakukan skak terlebih dahulu di C1, raja naik ke G2 dan beteng satunya bergeser ke F8 melindungi pion dari ancaman putih. Di sini menteri D3 jelas sedang mengincar pion. Dibiarkan saja raja naik ke G7, menteri putih ambil pion A6 dan kuda H4 skak. Raja naik ke H3, kuda sikat pion F3. Terlihat kawan sudah di langkah ke-30, matahari sudah tidak berimbang lagi, jelas hitam sudah dalam posisi kalah. Kecuali kalian ngantuk kawan, melawan menteri plus beteng seperti ini cukup kuat untuk menghadapi sepasang beteng plus kuda. Tapi jika sepasang beteng plus kuda melawan hanya satu menteri, tentu hitam akan unggul. Permainan berlanjut, menteri D3 sedang mengincar kuda, kuda kembali skak di G5, raja mundur kembali ke G2, dan kuda ke E6, dan menteri putih E3. Nanti pukul kuda tidak bisa dipukul balik oleh pion kawan karena posisi kena pin pionnya. Juga menteri sedang mengincar beteng juga di C1. Beteng turun kembali ke C6 melindungi kudanya dan sekarang pion mulai didorong. Pion hitam G5, pion B5 mengancam beteng dan kuda F4 skak. Di sini kawan, peta G3 atau peta F1 bagus juga bagi raja untuk pindah. Beteng hitam tidak akan berani melakukan skak di sini karena di sini masih dijaga oleh menteri, tapi Dingliran memutuskan langkah yang lain kawan. Dia berani untuk pukul kuda ini untuk bermain endgame beteng versus beteng dengan keunggulan satu pion seperti ini kawan. Tapi engine masih menyatakan putih masih sangat unggul. Tidak ada kata remis dengan selisih satu pion ini dengan struktur pion seperti ini kawan. Di sini beteng C8 lanjut Jordan Van Foreest, pion didorong maju, raja hitam F6, di sini beteng D6 melakukan skak, raja E7, beteng bergeser ke C6. Raja mendekati pion dan beteng, selanjutnya beteng turun ke C4. Di sini beteng G8 skak. Jika pada posisi ini kalian pukul pion ini berharap bermain endgame seperti ini kawan, hitam akan tetap kalah. Raja hitam nanti akan kebingungan mau menjaga pion yang ingin promosi di sisi kiri papan atau menjaga pion-pionnya ini dari ancaman raja putih yang naik nanti untuk merebut pion-pion hitam ini. Jordan Van Foreest tidak mau ambil pion ini, dia melakukan skak dengan beteng G8. Raja naik ke F3, di sini raja mundur ke C8, menghentikan laju pion, pion A4 lanjut Dingliran dan beteng G1 ingin merebut pion dari belakang kawan. Selanjutnya di sini beteng pukul pion F4 melepaskan pionnya, diambil oleh raja hitam dan beteng pukul pion F7 skak. Di posisi ini Jordan Van Foreest menyerah karena di langkah berikutnya pion hitam sudah habis kawan. Dan tidak mungkin lagi hitam bisa berharap remis apalagi menang. Walaupun nanti hitam bisa mendapatkan satu pion putih dan putih masih mempunyai dua pion kawan yang jaraknya cukup dekat, masih bisa di cover oleh rajanya nanti. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan sampai promosi kawan. Cukup mudah, kalian bisa mempromosikan jika kalian mau, tapi sudah jelas kawan. Walaupun di level pos ronda atau di level ke warung kopi, posisi seperti ini saya rasa tidak akan dilanjutkan. Kecuali lawannya sangat ngeyel, kalian tinggal ngopi atau cari pemain lainnya atau pemain lawan lainnya saja. Oke, itulah kawan permainan pada game pertama antara Dingliran versus Jordan Van Foreest. Dan berikut ini kawan rangkuman hasil-hasil game yang terjadi di kuarter final semalam. Lee Kwang Lim dan David Navara bermain sampai 4 game kawan dengan keunggulan Lee Kwang Lim. 2 kali menang, 1 kali remis, dan 1 kali kalah. Lee Kwang Lim lolos ke babak semifinal akan bertemu dengan Jan-Christophe Duda, di mana Jan-Christophe Duda bermain 3 game kawan melawan David Anton dengan 2 kali menang dan 1 kali remis. Begitu juga dengan Dingliran dan Jordan Van Foreest ini bermain 3 game dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Magnus Carlsen juga begitu,
3 kali game, menang 2 game, dan sekali remis. Nanti Ding Liren akan bertemu dengan Magnus Carlsen di semifinal. Cukup disayangkan kawan, Magnus dan Ding Liren ini harus bertemu di semifinal. Harusnya kita berharap bisa bertemu di babak final. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Insya Allah nanti sore kita akan ulas satu game dari turnamen Grand Prix leg ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.